Hai, welcome to podcast Community Talk Uniska MAB. Nah, perkenalkan aku Kiki yang akan jadi host kalian hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang tema awalnya hobi, kok malah jadi profit. Nah, untuk bahas itu kami udah ada menyediakan 2 bintang tamu buat kalian, buat cerita inspiratifnya nih, supaya bisa menginspirasi kalian semua. Oke, kita langsung aja ya kenalin ke 2 bintang tamunya ini, Kak Adinda dan Kak Farah. Halo. Nah, jadi sedikit sekilas tentang Kak Farah dan Kak Adinda. Ini Kak Farah itu tuh seorang apa ya sebenarnya pengrajin buket, freelance pengrajin buket, iya. Oh ya, freelance pengrajin buket. Dan Kak Adinda ini sebagai MUA. Dan kalian mau tahu yang lebih mengejutkannya itu, mereka ini masih kuliah, guys. Mereka ini masih kuliah di semester berapa kalau boleh tahu? Aku semester akhir, semester 8. Semester 8 dan juga Kak Dinda? Semester 6. Tuh di semester 8, semester 6, di semester akhir. Tapi mereka masih menyempatkan diri mereka untuk beribaratnya mencari kesibukan dengan yang sangat-sangat menghasilkan gitu ya. Nah, pertama-tama nih aku boleh deh kenalan dulu sama Kak Farah nih ya, baru setelah itu Kak Adinda. Kayak nama panjangnya, terus itu motivasi kakak deh pertama kali jadi, kenapa sih kakak jadi mau ibaratnya pengrajin buket gitu. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Farah Lehani. Jadi tadi pertanyaannya apa sih yang memotivasi aku ya kan sampai aku tuh milih untuk jadi pengrajin buket. Awalnya asal kalian tahu aja, aku tuh nggak sama sekali berbakat di dalam bidang pengrajinan. Dari kecil sampai ibaratnya sampai lulus SMA nggak pernah sama sekali menyentuh atau mempelajari tentang kerajinan. Tapi pada saat tahun 2022 tuh kan banyak tuh muncul di timeline tentang kerajinan-kerajinan kayak gitu ya kan, kayak semakin perkembangannya zaman. Jadi aku tuh kayaknya aku tuh harus nyoba deh gitu. Kayak ibaratnya keluar dari zona nyaman gitu ya kan. Soalnya kalau memang stuck aja nih, kita nggak belajar sama sekali tentang apa yang kita takuti. Aku takut banget soalnya dulu pas keterampilan. Pada akhirnya aku belajar dan akhirnya sedikit demi sedikit bisa ya kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi itulah yang memotivasi aku. Apalagi kan kalau misalkan income-nya nih lebih ibaratnya yang menguntungkan lah gitu ya, lumayan ya kan buat jajan-jajan atau buat ibaratnya naktir keluarga lah gitu. Kak, sebelum itu aku mau dong kakak kasih tahu yang nama Instagram pengrajin buket kakak. Siapa tahu kan teman-teman di sini cari buket gitu. Boleh. Jadi nama Instagramnya @dariheva tuh 2 ya kan, terus titik terus U. Jadi dari Heva tuh. Iya, agak ribet ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke Kak Adinda. Boleh dong Kak Adinda perkenalin dirinya, terus motivasi pertama kali kakak jadi MUA. Udah? Halo, kenalin nama aku Adinda Fiorentina. Aku merupakan MUA dan Instagram makeupku tuh @makeup_by_adinda_fr gitu. Kalau awal mulanya, jadi dulu itu aku lulus sekolah 2020. Nah, 2020 itu kan masih masa-masa COVID ya gitu. Dan situ kayak memutusin buat nggak kuliah dulu, lagian juga masih daring gitu loh, buat apa gitu. Jadi tahan dulu setahun. Nah, dalam fase 1 tahun itu coba-coba tuh banyak hal, dari aku buka online shop makanan, terus aku online shop baju thrifting kan juga rapi tuh saat itu. Cuma kayak kurang menguntungkan gitu. Terus coba nih apa ya gitu yang lumayan nih gitu, yang supaya bisa nambah-nambah uang jajan lah gitu. Tiba-tiba kepikiran kenapa nggak coba private makeup aja ya gitu. Akhirnya kayak udahlah nekat, walaupun sebelumnya nggak punya skill makeup sama sekali gitu. Akhirnya nekat private, ternyata dari situ ada rezekinya gitu. Ternyata ditarik jadi asisten, baru dari situ coba ngumpulin modal buat buka sendiri. Makanya baru bisa buka itu tahun 2022. Oh, berarti sekitar 2 tahunan kayak gitu. Iya, 2 tahunan. Gitu. Kalau kakak dari tahun berapa? Sama tahun 2022 bulan Juni. Iya.
Iya, tahun 2022. Awalnya buka itu tuh share di Instagram atau lewat langsung ke teman-teman gitu Kak? Awal mulanya karena berarti masih insecure kan ya, baru awal-awal tuh belum, ibaratnya aku menilai bahwa buket itu belum terlalu bagus gitu ya kan, jadi cuman kayak posting di WhatsApp doang nih, tapi kok jadi banyak nih yang minat nih gitu, jadi akhirnya mulai belajar lagi, jadi ya awal mulanya dari WhatsApp lah, Oh, dari WhatsApp. dari orang-orang terdekat aja. Oke, next nih kita pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang sering banget ditanya ini sama teman-teman, kan kakaknya ibaratnya kerja sambil kuliah nih Kak. Nah orang tuh kan kadang kayak mau milih kerja aja, kuliah aja, karena kan bingung bagi waktunya itu. Nah tips dari kakak nih, gimana bagi waktunya buat yang ibaratnya kan kerja terus tuh sambil kuliah gitu. Gimana tuh tipsnya Kak? Dinda dulu nih, Dinda yang paling ramai soalnya. Oke, Kak Dinda dulu boleh. Kalau dari aku mungkin ya, aku tuh biasanya mengutamakan lebih yang prioritas dulu hari itu apa gitu, atau aku tuh bikin schedule biasanya untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi aku lihat di list itu mana yang emang benar-benar harus diprioritasin dulu gitu. Terus karena makeup ini juga sampingan kan, biasanya kalau makeup pagi kan jam 2, jam 3 sampai jam 5 pagi, atau mungkin kalau lagi rame mungkin sampai jam 7 pagi lah maksimal gitu. Jadi masih ada waktu buat kuliah jam 8 gitu. Cuma ya minusnya mungkin badan kadang udah capek, jadi kurang fokus waktu kuliah gitu. Rapuh. Untuk kantor. Iya, kuliah sambil ngantuk-ngantuk gitu. Pejuang subuh. Betul, pejuang subuh. Pejuang weekend. Iya. Orang malaming, kita nggak bisa malaming. Iya, istirahat soalnya besoknya kerja lagi. Besok soalnya jam 2 udah langsung cus. Ya. Terus Kak Farah dong gimana? Kalau dari aku, karena buket itu ibaratnya mudah-mudah sulit ya. Jadi kebiasaan customer aku biasanya ngikutin sama jadwal kuliahnya aku, karena kalau buket kan ibaratnya ada yang bisa dadakan, ada juga yang nggak bisa nih, tergantung customer tuh pesannya apa, ibaratnya requestnya maunya kayak gimana. Kalau bahannya tersedia, ibaratnya ada nih aku stoknya, aku kerjain hari itu juga. Tapi kalau memang misalkan nggak ada nih, mau nggak ditunggu gitu, misalkan kayak H-1 kah pemesanannya, kalau memang customernya deal ya udah gitu. Sering gitu berarti dapat klien yang dadakan Kak? Sering banget, malahan ada yang H-1 aja bisa nggak diambil. Maaf nggak bisa dulu, bilang kayak gitu ya kan, mohon maaf dulu nggak bisa Kira dulu. simsalabim langsung jadi. Iya benar. Cuman biasanya tuh kakak kayak tuh gimana maksudnya menyiasatinya customer yang kayak dadakan? Kayak dadakan gitu ya, kalau memang dadakan, kalau memang kayak jadwal kuliahnya dempetan banget nih, misalkan H-1 jam juga ya kan, otomatis nggak bisa gitu. Makanya itu aku tawarin nih, misalkan diambil kayak sore, bisa Kak, tapi balik lagi ke customer yang mau atau enggak gitu. Sebenarnya kalau yang jual bukan itu kayak kesepakatan bersama aja sih sama customer ya kan, soalnya kan yang ngerjain juga perlu waktu nih, nggak bisa yang langsung 30 menit langsung. Iya. Biasanya pengerjaan berapa hari Kak? Kalonya buket paling lama tuh 30 menitan ya. Oh, Iya, paling lama banget. Biasanya yang berarti yang agak besar ya kan, mungkin yang ukuran jumbo lah gitu. Oh, berarti kalau yang ukuran kecil itu Kecil-kecil itu paling sekitar 10 atau 20 menitan. Beda tipis aja sih waktunya sebenarnya. berarti ibaratnya tentuin prioritasnya yang mana dulu Iya, ya, yang betul. penting yang mana itu yang dikerjain dulu baru kerja. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Dalam berbisnis itu pastinya kan ada up and down-nya Kak ya. Terus boleh nggak sih diceritain salah satu momen saat Kak Dinda sama Kak Farah itu momen down-nya, terus gimana tuh yang bikin kalian bangkit lagi nih Kak dari keadaan ini, ibaratnya bisnis kakak ya. Dari Kak Farah dulu. Boleh. Jadi biasanya yang down tuh tanggapan dari customer kan ya. Nah biasanya kan customer tuh ngirim referensi nih, referensi Kak aku maunya kayak gini ya, sama persis. Namanya karya, nggak ada yang bisa sama persis gitu ya kan. Walaupun orangnya sendiri gitu ya kan, pasti kayak misalkan nih hari ini aku bikinnya kayak gini, minggu depan atau bulan depan orangnya mau minta kayak gini lagi, otomatis kan kayak ini pasti kalau kerajinan tuh kayak ini gimana ya gitu, ada yang lupa gitu ya kan. Jadi beda tangan beda hasil. tapi aku tuh setiap ada customer tuh
selalu bilang bahwa ini hasilnya nggak bakal sama 100% gitu. Tapi aku usahain sama gitu, tapi nggak yang 100% Kak gitu. Jadi ada suatu saat customer pesan ini yang ibaratnya kayak gini ya kan. Terus hasilnya sebenarnya beda tipis, tapi kayak kok kayak gini sih gitu kayak. Iya, jadi kayak dikomplain gitu ya kan. Jadi kayak ya Allah, terus aku jelasin lagi kan, Kak, mohon maaf, kan saya sudah bilang dari awal nih, nggak bisa sama persis gitu ya kan. Loh, tapi kan saya maunya kayak gini gitu. Jadi kayak, oh ya sudah nih, mau di cancel atau kayak gimana? Kalau kakaknya nggak mau ya udah gitu ya kan, saya cancel, saya kembalikan uangnya gitu. Oh ya sudah, nggak usah deh. Nih. Terus esokannya ngechat lagi. Kak, ternyata kata teman saya bagus. Kata teman saya yang nerima bagus gitu kan. Iya, makasih ya Kak. Terus saya bilang kayak gitu. Terus saya udah minta akhirnya tuh kayak sama-sama minta maaf lah ya gitu ya kan. Aku juga minta maaf. Mohon maaf ya Kak kalau memang nggak mirip gitu ya kan. Terus dia juga minta maaf. Ya maaf ya Kak, saya juga ini. Terus uangnya tetap dikembaliin? Enggak, sebenarnya yang enggak dikembaliin, enggak sempat dikembaliin. Jadi kayak ya udah biar aja gitu. Cuman kan aku kan enggak mau makan uang yang orang ibaratnya takut enggak ikhlas ya kan gitu. Jangan Kak, saya kembaliin aja. Enggak usah. Ya sudah. Besokannya bilang, "Mohon maaf ya Kak, itu kata teman saya buketnya bagus." Iya, oke. Dalam hati, ya Allah. Tapi dari kejadian itu tuh kayak bangkitnya tuh jadinya kayak aku makin belajar gitu loh. Bahwa kayaknya kalau memang kita nih ibaratnya kan jualan, kan karakter masing-masing customer tuh beda-beda. Iya, jadi kayaknya aku lagi diuji deh gitu dapat customer kayak gitu. Pada akhirnya kan kita belajar dari situ, terus kita jadi kayak kuat gitu memperbaiki apa yang salah dari diri kita gitu. Itu aja sih. Kalau Kak Dinda? Oh ya, kalau aku mungkin karena aku MUA pemula, sama sih kayak Mbak Farah, ketemu sama customer yang berbagai bentuk karakter segala macam. Mungkin momen down-nya itu pernah di satu waktu aku tuh make upin orangnya tuh ngerendahin gitu loh gitu. Produknya masih lokal ya gitu. Sumpah. Terus kan namanya aku nggak enak ya. Itu kan udah kayak membara gitu. Terus kayak, oh iya Ibu, karena saya masih baru merintis. Aku bilang kayak gitu waktu itu. Terus aku bilang lagi, kira-kira apa yang mau diperbaiki ya Bu, gitu biar saya baikin atau apa gitu. Maksudnya kalau memang ada yang nggak disuka, biar coba aku benerin gitu loh di makeup ibunya gitu. Aduh, sebut ibu-ibu lagi. Kayak apa kan jadi terus spill kan gitu. Kan namanya nggak di spill. Terus ditanya kan, terus orangnya cuma bilang kayak gini, nggak ada sih ya, tetap nggak bagus, dia bilang kayak gitu. Bener-bener nggak bagus banget. Nggak tahu, maksudnya kayak nggak bagusnya tuh di mana, mau di lipstick atau di mana gitu. Pokoknya nggak bagus aja kata dia gitu. Kayak itu kan kritik yang nggak membangun sama sekali kan. Dan posisi itu aku tuh dapat customer 7 waktu itu, dan dia tuh customer nomor 4 atau berapa. Masih ada beberapa customer lagi yang harus dihadapin kan. Di situ tuh udah kayak mau nangis, tapi kayak udahlah nggak apa-apa gitu. Tetap diselesain sampai selesai. Terus aku nyelesain di yang di customer selanjutnya itu udah kayak habis tenaga gitu, udah kepikiran gitu. Sampai rumah tuh nangis kan sedih gitu, karena bener kayak emang nggak bagus ya, emang gimana ya, emang nggak sebagus itu ya atau apa gitu, overthinkingnya. Terus beberapa kali tuh mikir kayak apa berhenti aja ya gitu, karena takutnya tuh customer tuh nggak puas gitu loh, walaupun beberapa tuh juga banyak yang suka juga gitu. Tapi satu kata-kata dari ayahku yang aku inget tuh bilang kayak gini, orang ibu-ibu tadi itu tuh termasuk 1 dibanding 1000 customer kamu gitu. Jadi kayak udah nggak usah didengerin gitu, kan namanya juga customer pasti ada yang suka sama yang enggak ya, gitu sih. Mungkin itu aja. Gitu. Motivasi kakak tuh bangkit lagi. Karena emang bener-bener kayaknya bukan passionku juga deh di sini gitu kan. Karena emang dari awal bukan skill yang emang bawaan gitu loh. Kan kita belajar kan di situ gitu. Belajar. Siapa tahu emang bukan di sini rezekinya gitu. Tapi mikir lagi, udah terlanjur beli alat segala macem. Jadi mau nggak mau ya udah diselesain gitu. Gitu. Ternyata bertahan sampai sekarang. Rezekinya makin naik. Amin ya Allah. Amin. Next level. Sampai cucunya jadi MUA juga ya kan ya. Insya Allah. 7 turunan Kak.
Kalau boleh nih aku cerita juga sedikit soal kan aku sebagai MUA juga Oh, nih iya. sama kayak Adina, maksudnya lebih ke asisten MUA lah ya, MUA kan kakak aku ya. Nah, sama tuh kayak customer kayak itu dari sebagai kayak pertama kali tuh dapat customer itu pengantin. Oke. Nah, pengantin itu ya nggak apa-apa sih menurut kami itu tuh make upnya tuh udah bagus, pokoknya udah perfect dan pengantinnya tuh suka. Nah terus ternyata waktu udah naik ke pelaminan, udah salaman, kami kan ibaratnya mau makan nih kak. Iya, pasti itu. Makan kak, makan. Oke, makan. Terus itu tiba-tiba kami tuh dari atas pelaminan itu mamahnya pengantin yang cewek teriak-teriak, ini MUA-nya mana, ini MUA-nya mana. Terus sampai minta soundingin sama MC. MUA atau MUA ya, gak usah. Tolong ini mana dicari sama ibunya. Iya, Kan kami bingung loh. Iya. Kenapa nih ada salah apa nih kan? Ini mana kok lipstik anak saya nggak kelihatan kayak gini sih? Ya salah ibu-ibu suka yang kurang ngejreng. cetar lah ya. Iya. Terus tuh kami jelasin kan kak, mohon maaf ibu, ini yang pengantinnya sendiri mau lipstiknya kayak nude-nude yang satu warna gitu aja. Iya, terus? Sekarang nggak bisa, ini nggak kelihatan di foto. Tambahin lagi katanya. Di depan orang ngantri-ngantri tuh kak, kami dimarahin gitu. Jadi kayak, gimana sih? Itu disebutnya tuh malah disebut yang nama MUA ini gimana sih? Kayak gitu di hadapan. Jadi kayak perasaan pengantinnya maunya gitu dia. Iya bener. Biasanya Iya, maksudnya kan dari kliennya sendiri. dari kliennya sendiri. Soalnya biasanya MUA tuh nawarin kan mau yang kayak gimana gitu. Iya, betul. Kami tuh pasti kan kami tuh sesuai yang apa mau Iya, klien, nggak bisa yang mau ini gimana gitu. Tapi kadang mama juga kayak gitu ya, kebanyakan harus merah tuh lipstick mama nih, jangan kayak gitu. Suka kayak malu ya, cuma yang bikin sakit hati ya itu Di depan. pengantinnya itu tuh diem aja kayak Nggak belain juga. ini kan si itu yang mau ya. Terus kayak Iya sih. malah diem Kayaknya aja. pengantinnya takut deh Takut sama deh, iya. mamanya. Lebih takut emaknya deh kayaknya ya. Bener. Iya ya udah, terus kami ambil lipstiknya yang warna merah yang mau kesukaan. Oh. Cuman dari situ tuh belajar kayak ya udahlah namanya klien. Cuman kayak itu waktu pertama kali aku terjun kan Kak. Jadi aku tuh kayak Pertama Pertama kali terjun, kali dimarahin udah langsung kena komplain nih. ya. Iya nggak pernah, maksudnya dimarahin guru yang di depan umum nggak pernah. Tiba-tiba gimana sih kamu kerjanya? Oke deh, tapi dari situ sih ya. Iya. Emang ya kalau misalnya berurusan dengan klien-klien tuh pasti ada plus sama minusnya. Apalagi kalau kita tuh di bidang jasa gitu tuh rawan banget emang. Yes, Tapi di situ juga kita tuh mentalnya tuh dilatih gitu lama-kelamaan kayak ya udah biasa aja mau ketemu klien gimana pun kayak ya udah yang penting kita ngejelasin baik-baik gitu. Iya betul. Lebih mudah juga kan mengenali berbagai macam karakter manusia di muka bumi. Jadi itu tuh bikin yang kayak Iya, jadi kalau ketemu orang kayak gitu lagi, udah pernah nih ketemu kayak gini nih. Jadi jadi udah tahu solusinya kayak gimana. iya. Terus ya nih guys ya, tolong kalau misalnya kan ibaratnya bidang jasa nih. Jadi kayak maksudnya tuh jangan mentang-mentang jasa kami nih dibayar kalian mau kayak Seenaknya. iya, kamu itu saya bayar loh, jangan gitu. Jangan gitu guys. Kayak ya kan kita sama-sama nih kerja gitu, nggak yang apa-apa. Jadi ya udah gitu loh, jangan Mungkin semena-mena. kalaupun mengkritik tapi kalimatnya yang membangun lah ya. Ini aja kalau- enaknya Jangan gitu. marah-marah. Kalau bisa ngasih kritik tapi juga dengan solusinya, gitu ya kan? Iya, Pelan aja nggak apa-apa, kalau pelan-pelan tuh ibaratnya kakaknya ini pasti Iya. dengerin Bener-bener, nggak usah bener-bener, dibentak-bentak. bener. Itu sih ya. Oke, kita next lagi. Kemana sih ya? Oke, ini ke media sosial. Oke. Kan ini kan kayak zamannya konten-konten kan. Iya. Nah, gimana sih menurut kakak seberapa pentingnya sih peran media sosial
dalam mempengaruhi industri bisnis kakak nih, terutama dalam pemasaran sama brandingnya? Boleh dari Kak Farah dulu. Kalau menurut aku, namanya kita udah di dalam perkembangan zaman yang pesat banget nih ya sama media sosial, itu benar-benar berpengaruh banget. Karena dengan kita melakukan pemasaran di media digital ya kan, atau di media sosial, itu kayak orang-orang yang nggak ada di sekeliling kita gitu, mereka tuh bakal tahu dari media sosial tersebut. Karena kan kebanyakan hampir seluruh anak muda lah ya kalangannya, atau orang-orang yang udah beranjak dewasa itu pasti main media sosial gitu. Jadi kita sebagai, ibaratnya sebagai penyedia jasa yang masih kecil gitu ya kan, memerlukan orang-orang ini gitu, supaya mereka bisa mengenal kita lebih luas lagi gitu. Jadi menurut aku ya penting banget dan harus banget sih. Karena kalau memang suatu, ibaratnya satu penyedia jasa atau penjualan gitu ya kan, itu tuh kalau nggak ngikutin perkembangan zaman, nggak bakal maju. Pasti. Iya, pasti bakal tenggelam. ketinggalan. Iya, pasti bakal ketinggalan. Kayak orang tuh bakal apa ya? Nggak kenal lah gitu ya kan. Apalagi kalau kita tuh kayak cuman pembisnis kecil gitu. Kalah nih sama orang-orang yang udah besar ya kan. Ibaratnya tanpa media sosial tapi udah besar nih brandnya atau penyedia jasanya, mereka pasti udah kenal. Beda kan dengan kita yang masih kecil, jadi kita perlu tuh media sosial itu. Kalau teknologi udah maju sekarang kayak gini kan, kenapa nggak dicoba gitu ya kan? Gitu. Ketinggalan zaman itu susah juga sih. Banget, susah banget. Ketinggalan ibaratnya. Walaupun sebagus apapun. Iya, sebagus apapun karyanya, kalau memang nggak menggunakan media sosial di zaman kayak gini, atau menggunakan digital marketing kayak sekarang ini, bener-bener nggak, ibaratnya nggak bisa ngikutin perkembangan yang lebih maju lagi lah gitu. Soalnya kan banyak nih tren-tren yang muncul-muncul juga gitu ya kan. Ibaratnya setiap hari itu pasti ada tren-tren baru gitu. Dan kita harus dipaksa untuk mengikuti tren tersebut. Karena apa? Ibaratnya satu pekan kemudian atau hari ini, terus minggu ke depan lagi, kalian nggak ngikutin tren itu atau ngikutin perkembangan zaman tersebut, udah nggak bisa guys. Ketinggalan banget. Kalau udah tahu konten-kontennya sekarang di Instagram kayak gimana Kak? Kalau aku kok, Selain di Instagram, di TikTok itu ada nggak Kak? aku kalau di TikTok belum ya, karena mungkin karena aku masih ibaratnya semester akhir nih, jadi kayak fokusnya masih pecah banget. Jadi mungkin nextnya lah kita coba ya kan. Paling kalau buket aku bikin kayak semacam tutorial buket aja gitu, terus kayak ya video-video yang pembuatan, terus kayak ya tren-tren yang ngikutin di TikTok aja lah gitu juga ya kan. Yang penting ada gitu. Terus Kak Adinda dong, gimana? Kalau kita membahas sosial media ya gitu. Sebenarnya dulu jujur setahun ke belakang gitu, aku tuh nggak begitu aware sama sosial media gitu loh. Aku kita upload nih hasil makeup kita, tapi kayak nggak ada konten apa-apa, cuma hasil video dikasih lagu gitu. Terus entah kenapa kemarin itu kepikiran kayaknya harus upgrade deh, emang kayak harus update deh gitu. Akhirnya bikin konten kan. Baru aja bikin tiga konten. Salah satunya tutorial, terus sama tips makeup deh kalau nggak salah. Ternyata FYP sampai berapa ya? Sampai 300.000 penonton. Itu di TikTok? Di Reels. Oh, di Reels. Di Reels. Ada 2 video yang yang FYP, dan gara-gara itu followers langsung naik 300. Langsung naik 300. Dari awalnya itu 1.400 jadi 1.800. Keren. Dalam waktu 2 hari. Dalam waktu 2 hari. Terus kayak, sepengaruh ini ya gitu. Bahkan kemarin itu ada beberapa orang yang tanya presslist makeup itu dari Bekasi, terus dari Sukabumi, dari luar kota semua. Ternyata FYP itu sampai kemana-mana gitu loh. Bahkan ada yang tanya, kakak terima job luar kota nggak gitu. Terus karena masih kuliah kan gitu, kayak belum bisa kakak, mungkin tahun depan insya Allah, bilang kayak gitu. Di situ baru kayak mikir, gila sosial media emang bener-bener kayak gitu. Iya, bener. Segitunya. Ternyata nggak yang cuma video dikasih lagu udah. Ternyata kita kayak butuh sesuatu gitu loh yang bisa menarik customer gitu loh. Bener. Jadi emang penting banget sih. Video kakak juga tahu. Emang. Yang ini, yang apa namanya? Yang Ya, mana malu banget. Capek, subuh lagi capek kerja, terus paginya kuliah lagi. Iya. Ini kayak tahu deh orangnya, ternyata ini. Itu salah satu yang FYP kayaknya. Kan dari situ tuh kan banyak customer yang ternyata
wah gitu ya, gara-gara itu juga akhirnya kayak mau move ke TikTok deh. Iya, harus please. Tapi ini loh yang bikin maju mundur mau pakai TikTok itu, emang bener sih FYP-nya gampang, juga penontonnya banyak. Cuma kadang tuh kayak terlalu terdoktrin sama FYP yang di TikTok itu loh. Makanya kemarin sempet stop dulu setahun nggak pakai TikTok karena candu banget kan gitu loh. Jadi kayak banyak waktu kebuang, makanya stop dulu main TikTok. Nah, mau main lagi tuh mikir-mikir, takutnya gitu lagi nih TikTokan terus gitu loh, gimana sih Kakaknya stopnya main itu? TikTok Scroll terus gitu loh. Kirain tadi cari trennya bingung. Kan biasanya kan kalau di beranda tuh kan macam-macam tuh yang masuk gitu. Jadi itu sih yang bikin candu sama TikTok gitu. Nggak bisa nonstop lah ya. Iya, kalau di TikTok tuh mudah tahu Kak, kayak maksudnya dapet jutaan followers dan kayak video-videonya gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman Kak ya, share sedikit. Itu tuh kalau misalnya di Instagram, kalau video itu tuh dia lebih narik customernya tuh yang customer real gitu loh. Iya. Kalau di TikTok tuh orang cuma kayak ngeliat kan namanya lewat FYP kan. Iya, benar-benar. Sudah, kayak gini komen udah gitu loh. Oke. Kalau di Instagram tuh orang-orangnya ya kayak bener-bener lihat, oh iya kayak gini ya, terus tuh di follow dan ibarat tuh kayak aku nanti kalau misalnya apa-apa ke Instagram aja deh. Soalnya kalau di TikTok kan biasanya kita kan tertekan Instagramnya nih kayak males nih orang nih pasti lanjut nge-scroll lagi kan ke TikTok tuh kayak dilupain sedetik aja. Kecuali orang-orang yang bener pengen gitu ya kan. Pengalaman aku ya sebagai viewers TikTok. Sama-sama bukan pengguna dong. Viewers TikTok. Jadi biasanya kalau ada yang lain tuh kayak oh iya Instagramnya. Kalau aja bener-bener niat, bener-bener dicari, bener-bener di follow. Tapi kalau aja ini lebih menarik nih bawahnya nih kayak gitu biasanya kayak gitu ya kan. Yang maksudnya yang pertama itu udah lupa. Jadi yang kayak lewat aja. Kalau di Instagram kan biasanya emang itu bener-bener akunnya kan, jadi kayak langsung klik akunnya, bisa ini portofolionya ini nih. Langsung bisa stalking lah gitu, Kalau lihat di Instagram macam-macam. tuh bener kan kayak makanya kalau aku lebih pilih Reels atau TikTok itu Reels sih. Reelsnya. Dia juga susah juga maksudnya enggak, kalau misalnya upload itu nggak langsung yang FYP ke orang gitu, cuma beberapa orang aja. Tapi kalau misalnya langsung ke FYP ke orang itu bener-bener naik, dan yang ibaratnya yang ngikutin itu tuh orang-orang yang asli gitu loh, bukan yang fake account. Kalau di TikTok tuh kan gitu, dia account aja, nggak yang bener-bener ngikutin. Sama ini sih, mungkin kalau di TikTok tuh banyak head comment-nya ya. Iya nggak? Oh my god, yes, betul sekali. Itu sih. Jadi kayak belum siap juga mental buat baca itu semua gitu. Iya betul sekali. Kakak belum. Aku belum masuk TikTok. Cuma ngebacanya sih. Iya, tapi biasanya ada juga yang kebalikannya di Reels Instagram yang biasanya orang-orang yang nge-hate terus TikToknya bagus. Jadi tergantung konten yang disuguhkan gitu. Kalau di Instagram tuh orangnya lebih barbar karena Banget. Iya. Emang belum ngerasain ya? Suka banget. Tapi kalau misalnya hate, sudah kayak bener-bener nggak, namanya juga orang asli kayak bener-bener itu tuh. Jadi bener-bener setelah komennya tuh. Tapi kalau di TikTok itu tuh kayak sudah angin lalu aja komennya. Nggak usah dibaca mungkin ya. Cuman kalau misalnya dibaca itu sakit hati juga sih. Cuman ya jadi pelajaran. Kalau nggak dibaca penasaran. Iya betul sekali. Ya guys ya, karena durasi ya guys ya. Langsung aja Terlalu enjoy. Iya, terlalu enjoy gitu. Karena nyambung. Iya. Oke. Oke, nih yang paling penting sih, menurut kakak nih, apa sih hal yang membedakan layanan M&A dan penjualan paket bunga kakak dari yang lain? Siapa tahu viewers Komuniverse nih tertarik sama jasa kakak gitu. Dari siapa dulu nih? Boleh. Oke. Mungkin yang membedakan ya, kalau look makeup di aku tuh lebih ke anak muda, remaja gitu, bukan yang misalnya ada suka yang bold gitu. Untuk di aku tuh nggak natural mau kayak Korean look
tuh juga bisa banget gitu loh. Sama mungkin karena aku masih muda ya, jadi kalau mau komunikasi sama customer tuh enjoy gitu. Aku tuh biasanya kayak enak aja ngobrolnya gitu. Bahkan biasanya tuh habis selesai job itu kami tuh berteman di Instagram. Ada yang sampai bilang, kakak kita berteman ya gitu. Kita nonton yuk gitu. Jadi mutual gitu. Mungkin itu sih. Ada. Bahkan langsung kayak, kamu mau nonton gak lah gitu. Iya, jadi teman baru gitu. Relasi baru. Mungkin itu sih, mungkin ke look makeupku sih gitu. Oke. Tuh, Kak Farah. Kalau dari aku sendiri, mungkin kurang lebih sama kayak Dinda ya, karena aku masih muda gitu ya kan. Tapi banyak juga sih pengrajin buket yang ibaratnya masih muda. Tapi kalaunya aku nih, sepengalaman aku, dan beberapa respon positif dari para customer, komunikasi sama aku insya Allah bener-bener enjoy. Kalau kalian ibaratnya banyak tanya juga nggak masalah gitu. Karena pengalaman aku sendiri ya kan ke orang lain gitu, kayak kadang penjualnya tuh kalau kita banyak tanya tuh kayak ngejawabnya tuh kelihatan kan ya kayak ngejawab yang males atau enggak gitu ya kan. Jadi jadi aku berharap, karena aku nih sebagai penjual berharap semoga aku nggak kayak gitu. Jadi aku memberikan kayak pelayanan yang benar-benar bagus, terus juga kualitas yang bagus, ya utama buketnya, terus harganya insya Allah murah meriah sama sekali. Ya, itu aja. Oke, ini terakhir nih Kak. Motivasi dari Kak Adinda sama Kak Farah buat temen-temen yang misalnya kayak lagi kuliah juga, mau ngerintis kerja juga gitu. Motivasinya dong Kak, dari kakak nih. Bapak dulu. Aku lagi. Gak apa-apa. Oke, jadi ini buat teman-teman siapapun ya, dari usia berapapun kalian, buat yang mau buka usaha, jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Kalau kalian tertarik sama suatu hal nih, satu hal aja, tapi kalian bener-bener nggak bisa, belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak bakalan tahu skill kita sampai mana. Kayak aku misalkan, sama sekali nggak ada ketertarikan dari awal di bidang keterampilan atau kerajinan. Dari SD dan sampai SMA, aku benar-benar menghindar kalau ada pelajaran tuh tentang kerajinan, aku kabur. Tapi ternyata aku membuang rasa takut aku itu, terus akhirnya belajar, keluar dari zona nyaman. Kalau memang benar-benar bisa, pasti bisa gitu. Yang penting jangan lupa belajar, jangan insecure ya. Insecure tuh dibuang jauh-jauh, nggak boleh sama sekali ada. Kalau kita mau berusaha tuh nggak boleh ada insecure. Terus juga kalau kita boleh ya meniru, tapi harus dimodifikasi. Apa sih kata-katanya? ATM ya? Ya, ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kalau memang kamu mau meniru sesuatu nih, kamu jangan sama persis lah gitu. Jadi usahain kamu tuh punya ide sendiri gitu. Keluarin ide-ide kamu. Pasti kamu punya ide. Jangan takut. Pokoknya jangan takut belajar, jangan takut keluar dari zona nyaman. Oke, Kak Adinda. Udah. Oke, kalau aku mungkin simpel aja sih ya, jangan gengsi gitu, kita namanya masih perintis, nggak apa-apa banget mulai dari bawah gitu loh. Jadi jangan mikirin gengsi sama kayak apa kata Mbak Far gitu, kayak it's okay dari bawah gitu loh, karena nggak ada orang yang tiba-tiba hebat gitu ya sih. Terus waktu juga buat jadi orang yang butuh jam terbang yang banyak ya, sama pengalaman. Pokoknya jangan cepat puas sama hasilnya. Ya, iya betul. Ya. Wow, keren. Oke deh, guys, kita sudah sampai di segmen akhir obrolan tipis kita. Semoga podcast hari ini tuh bermanfaat bagi kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Makasih banyak. Dan buat Kak Dinda sama Kak Farah juga makasih banyak sudah mau diundang ke podcast kita. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih juga motivasi-motivasinya ya. Semoga berguna untuk teman-teman kita. Amin. Amin. Thank you guys yang buat nonton. Sampai ketemu di Communito Podcast dengan tema lainnya. Bye-bye.